Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 5 November 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di hari Senin, candle terbentuk candle bearish dan memiliki ekor ya dari bawah sampai dengan atas. Dan candle tersebut juga belum berhasil breakout close di bawah 103.86. Hanya sebatas sweep liquidity ya, dan membuat low baru di area 103.57. Sebenarnya kalau kita perhatikan secara keseluruhan indeks dolar ini masih memiliki kecenderungan bearish ya, tapi hati-hati. Kenapa? Karena hari ini akan ada pemilihan presiden ya di Amerika. Jadi memungkinkan market akan bergerak volatile, khususnya indeks dolar nantinya di sesi Amerika. Menurut saya seperti itu, karena sejauh mana kalau kita lihat memang secara pembentukan candle yang terbentuk, potensi untuk dia bergerak bearish masih cukup sangat kuat, dan tentunya target terdekatnya adalah menuju 103.44 sampai dengan 103.34. Sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam. Anda bisa lihat di time frame 4 jam, kita kemarin memiliki zona pantau di level 104.03. Market hanya merespon sebatas di area koreksinya ya, yaitu di posisi 103.95, tidak sampai di 104.03, dan posisinya saat ini memang membentuk bearish engulfing ya. Ada potensi yang dimana ketika dia breakout daripada area support ya, seperti ini dia break, retest, dan berpotensi seperti ini melanjutkan penurunannya. Tentunya target terdekatnya adalah area fair value gap yang ada di time frame daily. Secara keseluruhan saya melihat potensi indeks dolar masih dalam tekanan seller. Dari posisi terakhir penolakan dari sisi area supply, area resisten, dan swing high, swing low-nya ya, memiliki potensi penurunan, bahkan sudah break daripada area support, retest, dan ya berpotensi akan menuju ke area fair value gap. Jadi gambaran saya untuk indeks dolar sejauh ini di sore hari ini ya, berpotensi akan melemah. Cuma nanti hati-hati, sekali lagi saya sampaikan, karena nanti malam akan ada release news, yaitu salah satunya presidential election ya, pemilihan presiden Amerika hari ini dijadwalkan 19.00, tapi all day ya. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa dampaknya. Dan ada rilis juga ISM Service PMI, di mana dari previous to forecast ada pelemahan, ada penurunan angka dari 54,9% turun menjadi 53,8%. Jadi kalau hasil aktualnya sesuai dengan yang diproyeksikan atau yang diperkirakan, maka akan berpotensi indeks dolar akan terjadi penurunan. Jadi secara teknikal searah dengan kondisi data ekonomi yang akan rilis hari ini. Oke, sekarang kita akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD sekali lagi ya perlu kita lihat di sini di mana posisi dari candle hari Jumat dan hari Senin ini ada open gap up ya posisinya, dan area fair value gap daily di sini direspon dan terjadi kenaikan di mana previous daily high lebih tinggi ada di 1.09144, tapi posisi candle tersebut belum berhasil breakout close di atas daripada 1.08831. Jadi secara keseluruhan potensinya masih bergerak secara konsolidasi, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Cuman kalau kita lihat dari indeks dolar ketika menunjukkan pergerakan penurunannya atau melemah untuk indeks dolar, tentunya tentunya Euro USD menunjukkan aktivitas bullishnya. Sekarang kita akan lihat skenario kita kemarin ya. Kita lihat dulu ya, Anda bisa perhatikan kita kemarin berfokus kepada area 1.08695 sampai dengan 1.08522 ya. Dan posisi tersebut baru direspon hari ini, sedang terjadi kenaikan pasca terjadinya pergerakan yang konsolidasi dari sesi Asia dan sesi Eropa sedikit menguat. Tentunya hal tersebut akan menguji batas breakout time frame 4 jam di sisi ini. Perhatikan nantinya di 1.09
048. Kalau area ini terjadi breakout ya, terjadi breakout body candle, maka berpotensi dia akan menuju area resisten di posisi ini, yaitu di 1.09492. Sekarang coba kita lihat ya, sejauh mana untuk target daily ya. Khususnya hari ini kita akan coba tarik ya peluangnya. Anda bisa lihat di sisi ini. Oke, yang pertama tentunya mendekati wilayah area 1.09054 sampai dengan 1.09170. Ya, kalau dia terus menguat maka akan menuju target daily kedua, yaitu 1.09292 sampai dengan 1.09356. Itu adalah target ketika kondisi Euro USD terus menguat, karena potensi terakhir penolakan dari area support kemudian membentuk swing high, swing low, swing high, swing low ya, dan ini akan menjadi coba dia akan break seperti ini dan dia akan melanjutkan kenaikan terus berlanjut selama batas area bawah tidak terjadi breakout, karena potensi saat ini Euro USD sedikit terjadi kenaikan dan tentunya hari ini banyak momen-momen besar ya, khususnya ada pemilihan presiden. Sekali lagi saya sampaikan di situ akan berdampak besar terhadap pergerakan indeks dolar secara keseluruhan. Tentunya kalau indeks dolar melemah maka akan terjadi dorongan bullish pada Euro USD dan GBP USD. Oke, sekarang kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD sebenarnya sejauh ini kalau kita perhatikan ya, marketnya itu masih berada dalam area range, masih konsolidasi, bergerak terbatas. Cuman kalau kita perhatikan karena adanya perubahan momentum indeks dolar sedikit melemah di sesi Asia dan Eropa ya, tentunya hal ini mendorong pergerakan GBP USD bergerak lebih tinggi. Dan posisi candle kemarin juga buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang karena candlenya membentuk candle spanning top. Jadi tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, untuk di time frame 4 jam tentunya hal yang sama ya, kemarin udah saya sampaikan juga, pantau dari sisi area order block dan penurunannya tidak cukup jauh. Dan hari ini sedikit menguat karena posisi indeks dolarnya juga sedang terjadi penurunan. Maka kalau Anda perhatikan dari sisi pergerakan saat ini, menurut saya potensi yang banyak sekali terjadi rejection ya, yaitu di sisi area support become resistant ya, di area sini. Ini akan menjadikan area yang teman-teman harus pantau karena 1.29977. Kalau area ini di breakout maka potensi kuat akan menuju previous week high ya, bergerak akan lebih tinggi di posisi saat ini. Jadi kalau kita perjelas dari target saat ini sampai di area berapa, Anda bisa lihat di sini. Pertama menguji level 1.29981 sampai dengan 1.30119. Ketika dia terus menguat, ada batas breakout yang harus di break ya dari sisi ini. Ini saya akan update di 1.29924. Menurut saya time frame 4 jam kalau berhasil break di atas level tersebut maka memungkinkan akan menuju 1.30295. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen sejauh ini masih bergerak dan bertahan di sisi area atas dan bergerak secara konsolidasi ya. Bahkan candle yang terbentuk di hari Senin adalah long legs doji, di mana buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Tidak ada perubahan secara signifikan. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, oke, posisinya juga kemarin gagal ya, breakout. Oke, gagal breakout dari area fair value gap dan dia kembali lagi ya. Di sini ada rejection. Oke, dia menguat, ada penolakan dari sisi area open gap down sisi kemarin. Jadi kalau ini dia membentuk pola bearish engulfing close. Oke, maka ada potensi dia akan menunjukkan pelemahan, karena Anda bisa lihat ya, dari area resisten swing low high ya,
low, high ya. Nah, di sini kalau dia break dia akan seperti ini. Jadi ini akan menjadikan pertahanan terakhir untuk market USD Jepang Yen. Jadi secara keseluruhan ketika indeks dolar melemah memungkinkan USD Jepang Yen akan terjadi penurunan. Jadi strateginya masih sama, belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.